Saja itu berlebih-lebihan tidak baik, apalagi perkara yang haram. Maka Abah mencoba menjaga diri dari hal yang berlebih-lebihan. Dari hal yang makruh pun Abah menjaga diri. Contoh, kenapa Abah tidak merokok? Karena Abah ingin menghindari perkara yang makruh. Kenapa Abah tidak merokok? Kalau seandainya Abah merokok itu, kira-kira Abah pernah gak beli rokok? Gak pernah. Pasti setiap tamu yang datang ke pondok membawa rokok. Dulu ketika jamaah belum mafhum Abah itu tidak merokok, itu ketika mereka datang ke pondok bawa rokok, rata-rata bawa rokok. Kemudian ketika saya sampaikan mohon maaf Gus Miftah tidak merokok, akhirnya mereka tidak membawa rokok. Jadi Abah itu tidak merokok bukan karena tidak doyan rokok, tetapi karena mencoba menjaga diri dari perkara yang makruh. Makruh, ya. Yang makruh saja Abah jaga, apalagi dari yang haram. Contoh, makan itu kan hukumnya mubah dan bahkan bisa menjadi sunnah. Kapan itu makan menjadi sunnah? Ketika berpuasa. Asal muasal hukumnya makan itu adalah mubah, tapi dari mubah ini bisa menjadi sunnah ketika dilakukan dalam keadaan berbuka puasa. Abah itu kan mengkonsep dari puasa Daud sampai Ramadan gini, karena nggak ada bedanya kemudian Ramadan dengan tidak Ramadan, karena sudah kebiasaan puasa. Itu kan sekarang polanya makan Abah itu saya rubah. Kalau maghrib itu cuma membatalkan sekedarnya, dengan makan minum sekedarnya, tidak makan besar, minum air kelapa, kemudian dengan camilan seadanya. Makannya kapan? Setelah taraweh, kemudian ngaji Quran 1 juz, dilanjutkan ngaji online 1 jam, dilanjutkan olahraga. Habis olahraga itu Abah baru makan. Makan itu saya gabungkan antara buka dan sahur. Jadi makan Abah sehari semalam cuma itu tok. Cuman sekali setelah main voli. Itu buka puasa plus sahur. Kalau saya menggabungkan sahur plus buka itu yang saya contoh siapa? Gurunya Abah, guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Abah Lutfi itu kalau buka itu digabungkan dengan sahur. Lawamu kan orang tangan sekor, tangan diwo dilasi. Oh mana nganti keselak kaya kelik meh modal. Orang ngombe ya modal. Itu masalah. Makanya sedikit-sedikit saya contoh beliau. Kalau saya tidak merokok, salah satu yang saya contoh siapa? Gurunya Abah dari Sragen, Abah Sarif. Abah Sarif itu sama sekali tidak merokok. Padahal kalau mau merokok pasti nggak perlu beli, dikasih oleh jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi malam yakul al-haram wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Ya Ali, doh Ali, la yazalu ora laren-laren sapa al mukminu wong mukmin fi ziyadatin ing dalem tambahi sampurna fi dini ing dalem agamane mukmin malam yakul sekirane ora mangan sapa mukmin al harama ing barang kang haram. Ini ketika seseorang itu bisa menghindari makanan yang haram, hal-hal yang haram, maka agamanya itu semakin lama akan semakin sempurna. Allah akan menyempurnakan agama seorang mukmin dan tidak akan pernah berhenti kesempurnaannya itu. Artinya apa? Terus bertambah. Ketika seorang mukmin itu tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram.
Maka kenapa kemudian dalam bahasa agama kita mengenal istilah barokah? Barokah itu makna sederhananya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Banyak orang yang uangnya banyak tetapi tidak berkah, tidak nyantol apapun. Saya baru membaca Twitter itu ada orang gajinya 80 juta sebulan. Sebelum corona kemarin 80 juta sebulan. Wong gajinya 80 juta sebulan itu kan hidupnya lebih dari cukup ya. Lebih dari layak. Tapi ternyata karena gaya hidupnya ini terlalu besar, 80 juta ini apa yang dia lakukan? Mobil kredit, rumah KPR. Utang ning bank. Jadi mobilnya kreditan, rumahnya KPR. Begitu musim corona ini pendapatannya andek. 2 bulan kemudian yang terjadi apa? Hidupnya ambiar. Kenapa? Karena gajinya mandek, sudah tidak punya penghasilan 80 juta. Sementara angsuran bank, angsuran KPR, angsuran mobil tetap harus dibayar. Artinya apa? Kehidupan seperti ini jauh dari berkah. Maka saya memahami melihat keberkahan itu justru ada di pedesaan-pedesaan, di perkampungan-perkampungan. Orang-orang kota yang mobilnya Rubicon, Hummer, minimal Alphard itu mohon maaf, rata-rata sertifikat rumahnya di bank. Rata-rata sertifikat rumahnya di bank. Rata-rata tanggungan di banknya itu miliaran. Abah itu biasa menangani jamaah, mendengarkan keluh kesah jamaah, yang tanggungannya di bank 50 miliar, 100 miliar, punya utang di bank 150 miliar. Itu saja masih pengen utang lagi dengan menjaminkan gedung dan perusahaannya untuk utang lagi 200 miliar dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang kelihatannya mentereng, apa ya, mewah, bajunya api-api, HP ini larang-larang, HP ini minimal reganya 30 juta. Itulah HP-mu cross nih lah. Cross itu punya second, ya. Apa itu bisa membedakan HP cross apa HP iPhone itu nggak perlu lihat mereknya. Cukup lihat dari flashnya. Flashnya lah ya belereng-belereng ya flash. Belereng guys. Tapi lah iPhone itu biasanya flashnya ini padang. Sudah pernah dengar apa quote-nya apa namanya? Gombalan Abah tentang kamera. Cintaku padamu seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur.